Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hadirlah dalam ibadah keluarga ini ya Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Kita persiapkan terlebih dahulu. Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon arahkan dan terangi hati kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat tuntunan dari firman yang akan kami baca. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat 4 ayat 13 sampai 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke
depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku, dipersilakan duduk kembali. Selamat malam, shalom. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam renungan hari Minggu yang terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9, itu berbicara tentang korban bakaran. Sekarang kita berbicara tentang korban penghapus dosa. Rupa-rupanya di sini ada beberapa dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Yang pertama, di sini juga ada tata cara untuk korban penghapus dosa yang dilakukan apabila pelanggaran itu dilakukan oleh para imam atau oleh imam. Yang kedua, yang dilakukan oleh umat Tuhan. Yang ketiga juga yang dilakukan oleh perorangan, oleh rakyat jelata atau perorangan. Itu berarti ibu, bapak, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam korban penghapus dosa itu ada secara khusus yang dilakukan oleh para imam untuk imam sendiri, untuk umat Tuhan, ataupun untuk perorangan. Sekarang kita mengetahui dalam teks bacaan kita apabila dosa atau pelanggaran itu dilakukan oleh segenap umat Tuhan, itu berarti menunjuk secara kolektif, menunjuk pada jemaat secara keseluruhan. Mereka melakukan suatu kesalahan bersama. Rupa-rupanya dalam kehidupan umat itu ada kesalahan yang dilaksanakan oleh jemaat perorangan, ada yang dilakukan oleh umat Tuhan secara kolektif atau secara bersama-sama. Bagaimana kita bisa membedakan ibu bapak saudara
Sebenarnya tidak sulit kalau dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam tanda kutip oleh para imam, maka itu juga bisa menyebabkan umat terseret. Imam yang bersalah lalu dia melakukan suatu kesalahan di dalam jemaat, maka jemaat bisa terseret melakukan hal yang sama. Lalu, kesalahan yang dilakukan oleh umat atau secara kolektif dilakukan oleh umat, misalnya saja dosa sosial. Dosa sosial itu misalnya ya dalam kehidupan bermasyarakat ada suatu kesalahan yang memang dilaksanakan secara sosial, secara bersama-sama. Masyarakat sudah mempunyai mindset membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai misalnya. Atau membuat suatu kesalahan secara bersama-sama. Menebang hutan, rame-rame, atau juga masih banyak contoh yang lain. Tapi ada juga suatu kesalahan yang dilaksanakan oleh umat secara perorangan. Ada pencurian, ada perampokan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ingin dikatakan di sini, Ibu Bapak Saudara, dalam teks bacaan kita secara khusus itu yang dilaksanakan oleh umat Tuhan secara kolektif. Ya. Lalu bagaimana umat Tuhan dalam tanda kutip orang-orang Israel dalam perjanjian lama menanggapi hal ini? Maka Musa diperintah oleh Tuhan supaya umat Tuhan itu membuat atau mengadakan korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu dilaksanakan setidaknya 1 tahun sekali. Atau juga mungkin mereka melaksanakan korban penghapus dosa manakala mereka mengalami menjalani kesalahan dan mereka akhirnya menyadari kesalahan itu. Kalau tadi dikatakan apabila yang melaksanakan itu umat Tuhan. Semula memang ketika melaksanakan itu tidak menyadarinya. Tapi setelah menyadarinya, entah orang lain memberitahu atau dia sendiri mengetahui dengan sendirinya setelah mempelajari atau bergaul dengan Allah, mereka bersekutu dengan Allah lalu menyadari suatu kesalahan yang dilaksanakan, akhirnya mereka harus membuat atau melaksanakan korban penghapus dosa. Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, menarik bagi kita karena korban penghapus dosa itu harus dilaksanakan di luar kemah. Dilaksanakan di luar kemah. Dan itu mengingatkan kita juga apa yang dilaksanakan atau apa yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus juga dijadikan korban penghapus dosa. Yesus Kristus dibunuh dengan cara disalibkan di luar perkemahan, di luar perumahan. Mereka dibawa keluar kota. Hal ini mengingatkan kita kembali, Ibu, Bapak, Saudara, bahwa korban penghapus dosa, kalau tadi meskipun dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, tapi tata laksananya menunjuk pada orang-orang yang melaksanakan kesalahan secara sengaja atau disadarinya. Menunjuk pada imamat 1, seperti bacaan kita pada hari Minggu. Kalau demikian, Ibu, Bapak, Saudara, bahwa korban yang dilaksanakan atas diri Yesus Kristus itu berlaku untuk semua kesalahan. Baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Disengaja dalam arti sebelum mereka mengenal Tuhan, pasti mereka
menurut pemikiran mereka sudah benar. Tapi tentu saja kebenaran yang subjektif, bukan kebenaran yang objektif. Kebenaran menurut diri sendiri. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, teks bacaan kita secara terbatas itu mencerminkan korban yang dilaksanakan atas diri Yesus Kristus. Dan korban inilah korban yang sempurna, yang sekali berkorban berlaku untuk seterusnya, berlaku untuk selama-lamanya, dan berlaku untuk semua, untuk dosa dunia. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, barang siapa yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang dosanya telah diampuni oleh karena korban yang dilaksanakan di dalam diri Yesus Kristus, mereka tidak perlu lagi mengorbankan binatang sebagai pengganti akan dosa-dosanya. Tidak perlu mengorbankan binatang sebagai bentuk permohonan pengampunannya kepada Allah. Karena korban yang dilaksanakan oleh dan di atas Yesus Kristus itu telah menghapus dosa dunia. Sekali peristiwa untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang telah menerima pengampunan dalam Yesus Kristus, kita yang telah mengalami pembebasan dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi dituntut oleh karena kesalahan kita. Kita tidak lagi dituntut hukuman oleh karena dosa-dosa kita. Mengapa? Karena kita telah dibebaskan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jika demikian halnya, maka sekali lagi kita tidak membutuhkan korban sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang-orang Israel kuno. Sebaliknya kita justru bersyukur karena korban yang dilaksanakan di dalam dan atas Yesus Kristus adalah korban yang sempurna, korban yang tidak bercacat celah, korban yang betul-betul sempurna. Kalau korban yang dilaksanakan oleh umat Israel dengan cara memotong hewan, itu adalah korban yang harus dilaksanakan setiap tahun. Ada hari raya korban yang demikian. Setiap tahun mereka harus mengorbankan binatang untuk menggantikan dirinya yang menerima hukuman, yang seharusnya menerima hukuman. Sebaliknya, korban yang dilaksanakan di dalam Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Tata caranya pun mengikut perjanjian lama. Apa artinya? Bahwa apa yang kita baca ini secara terbatas sekali lagi menjadi cerminan atas korban dalam Yesus Kristus. Karena itulah kita sebagai murid Yesus, serentak kita sebagai pengikut Yesus, kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak lagi membuat atau menyembelih hewan sebagai korban penghapus dosa. Karena korban itu telah digantikan oleh Yesus Kristus. Saudara, percayakah akan hal ini? Saudara sekalianlah yang menjawabnya di hadapan Tuhan. Amin.
Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Allah. Atas pengasihan Tuhan yang telah rela untuk menggantikan kami menerima hukuman akibat dosa dan kesalahan kami. Sebaliknya Engkau yang tidak berdosa telah menggantikan kami untuk menerima hukuman Allah. Sebagai wujud kasih Allah akan kehidupan kami, sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Allah atas kemurahan dan kebaikan-Mu kepada kami. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang beribadah. Tuhan, tolonglah kami, biarlah ibadah kami sungguh berkenan kepadamu. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh memohon pengampunan kepadamu. Kendati Engkau telah menebus kami, kami tidak sungguh-sungguh menerima itu sebagai anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah karena berbagai hal yang membuat mereka tidak bisa beribadah. Mereka yang sedang berada di luar kota, mereka yang tidak dapat mengakses liturgi ibadah hari Rabu ini, ataupun hal-hal lain yang merintangi mereka. Tuhan, kami mohon berkati mereka, lindungi mereka dari segala hal yang jahat, agar pada waktu-waktu mendatang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami, dan bahkan sekalian orang percaya. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk saudari Marta. Tuhan juga tolong dia. Tuhan dampingi dia ketika dia mengalami proses pemulihan dan berada dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, berikan kekuatan dan semangat yang baru pada dia, agar dia dengan semangat yang daripada Tuhan, segala sakit penyakitnya boleh dilawan, sehingga mengalami proses pemulihan, dan akhirnya seperti sedia kala, mengalami sehat. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sugi, Tuhan berkati. Karuniakan kekuatan kepadanya. Karuniakan semangat yang baru agar boleh mendukung anak kasih di dalam perawatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Demianus Suebu, Ibu Sri Amah Matakupan, bahkan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan juga sertai dalam segala hal. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena dampak corona mengalami berbagai kesulitan, baik kesulitan untuk kehidupan sehari-hari, kesulitan untuk biaya anak-anak sekolah, kesulitan untuk hal-hal yang lain. Tuhan, kami mohon penyertaan dan kasih sayang-Mu. Berkati mereka sekalian agar mereka boleh bertahan hidup, bahkan mengalami hidup yang berkecukupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan, mereka yang dirumahkan dalam pekerjaan, bahkan berdampak di PHK, Tuhan juga berkenan menopang terus dalam segala hal. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami
yang ber, yang bekerja secara khusus untuk membantu kesehatan saudara-saudara kami yang lain. Mereka para medis, baik perawat maupun para dokter. Kami berdoa bagi rumah sakit atau instansi kesehatan yang lain. Tuhan juga berkenan menopang dalam segala hal. Agar saudara-saudara kami pun tetap terjaga kesehatannya. Lindungi dari segala tertular virus corona. Terima kasih Bapa di surga. Kami masing-masing keluarga juga menyerahkan hidup kami. Tuhan berkenan menopang dan memberkati. Bagi anak-anak kami dalam studinya yang sekarang belajar mandiri di rumah masing-masing dengan panduan-panduan dari pihak sekolah, Tuhan juga tetap menopang. Baik saudara-saudara kami yang mendapatkan tugas belajar maupun mereka yang dengan layanan media mengikuti instruksi dari para guru. Tuhan karuniakan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Pelayanan kami pada malam hari ini juga kami mohon pertolongan Tuhan. Agar apa yang kami buat meskipun banyak cacat celah dan kekurangan tidak sia-sia, tetapi mendapatkan pertolongan Tuhan. Sehingga pelayanan kami sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang terpisah dari keluarga, mereka yang tidak bisa pulang akibat dampak dari corona, Tuhan juga berkenan menolongnya. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan setempat, Tuhan berkenan memberkati. Biarlah pemerintah setempat boleh melaksanakan kebijaksanaannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Anjuran pemerintah dan nama-Mu dimuliakan. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Semuanya kami bawa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri kita untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita mengangkat hati dan pikiran kita serta mengarahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya.